Kalau mereka Anies Baswedan diduetkan dengan Pak Andika, saya kira ini menjadi ya semakin kekuatan semakin kuat dibandingkan dengan Kaisang. Ibarat pisau bermata dua, Anies dinilai bakal tolak usulan PKB Jakarta duet dengan Kaisang. Secara logika, kalau kita amati betul bahwa tidak mungkinlah ya, secara rasionalitas tidak mungkin Anies Baswedan akan memilih Kaisang dan mereka akan ditolak. Mengapa? Ya, saya katakan seperti itu. Karena ketika melihat realitas bagaimana dengan MK, bagaimana dengan MA, yang kemudian seolah-olah mempreteli batas usia, ya, calon-calon para pilkada ini atau calon para pilgub ini, ya, sudah jelas di situ begitu kan. Mengubah bagaimana batas usia itu bisa ya mendaftarkan diri sebagai calon pilkada. Nampaknya seorang Kaisang hari ini ya dikritik habis-habisan begitu kan. Maka hal inilah yang kemudian diperkuat dengan adanya PDIP yang kemudian menolak keras terhadap Kaisang ini. Ya, karena PDIP hari ini melihat bahwa bagaimana untuk bisa mencegal dari Kaisang ini. Ini menarik politik yang ada saat ini. Yang diuntungkan siapa dalam hal ini begitu? Yang diuntungkan justru ya seperti PKS, seperti Nasdem yang kemudian mereka adem-adem aja, santai-santai aja mereka ya mengamati. Ya, tapi saya satu sisi tidak mungkin begitu kan. Ya, yang namanya politik bisa saja itu terjadi. Makanya ibarat pisau bermata dua, mereka tidak bisa ya disatukan. Bagaimana 2017 kritikan-kritikan dari PSI kepada Anies Baswedan? Kita lihat saja rekam jejak itu. Ya, namanya politik tidak usahlah ya ke flashback ke belakang, tapi harus menatap bagaimana Anies Baswedan ke depan begitu. Menurut teman-teman kira-kira terjadi nggak? Tulis di kolom komentar ini. Tapi bagi kami adalah agak jauh begitu kan ya. Walaupun dari relawan-relawan mereka, dari Kaisang, relawan dari Anies Baswedan, relawan dari berbagai simpatisan yang kemudian mereka suka kepada Anies Baswedan, ya, para aktivis juga di Jakarta, mereka mengatakan kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang, ini menandakan duet maut, tidak bisa terkalahkan di Pilkada Jakarta 2024. Benar nggak dengan seperti itu begitu? Maka ya boleh-boleh aja berspekulasi seperti itu. Karena dengan adanya analisis Anies Baswedan kalau ingin menang telak harus diduetkan dengan para koalisi pemerintah. Saya kira Kaisang salah satu jawaban mereka. Nah, kalau itu pun yang terjadi, kenapa? Apakah tidak ada tokoh-tokoh yang lain yang lebih profesionalitas dibandingkan seorang Kaisang? Kan logikanya seperti itu. Apakah ini sudah menjadi kingmaker? Siapa di balik ini semua begitu kan? Di balik ini semua yang mencalonkan atau mendorongkan betul kepada Kaisang siapa? Nah, rupanya usut punya usut ada salah satu orang yang kemudian mereka mendorong Anies Kaisang. Di situ adalah mereka yang menjadi kingmaker. Siapa mereka? Lihat saja di konten-konten berikutnya begitu kan. Maka saya katakan hari ini para relawan Anies Baswedan ada sebagian yang kemudian mengatakan saya tidak mau mendukung Anies Baswedan jika wakilnya itu adalah Kaisang. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu kan. Ini tidak akan mungkin terjadi katanya. Ya, wacana Anies Kaisang di Pilgub Jakarta 2024. Bagi netizen semoga ini tidak akan terjadi. Kalau mereka terjadi jelas bagaimana kritikan-kritikan Anies Baswedan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana para relawan-relawan mereka yang mengkritik habis-habisan Kaisang batas umur usia di Mahkamah Agung saat ini. Apakah hanya omon-omon saja di situ? Ini menarik begitu kan ya, ini menarik di situ. Makanya sampai hari ini saya masih bingung sebenarnya apakah betul diduetkan seperti itu. Apakah hanya ingin apa namanya
ingin kocar kacir dari sebuah pemerintahan uh, Prabowo begitu kan nantinya. Karena inilah yang menjadi gertakan sebenarnya kepada Ridwan Kamil ya dan kader Gerindra yang kemudian ingin maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Makanya ya strategi ini dimainkan bagaimana kalau dicoba ya, dicoba dimainkan ya bagaimana Kaisang kalau diambil. Nah, itu sekarang lagi kocar-kacir begitu kan ya. Katanya sih, kata Jokowi bahwa Kaisang ini dilarang. Tapi menurut Kaisang tidak perlu kita izin kepada Jokowi. Ini gimana logikanya begitu kan? Makanya inilah strategi politik yang dimainkan oleh oleh PKB begitu kan ya dengan PSI untuk menjadi gertakan sebenarnya kepada Ridwan Kamil. ini menarik begitu kan. Bahkan PKB ini sudah resmi ya mendukung Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Bahkan ya PKB dan PSI sudah menjalin komunikasi dan bahkan diharapkan antara Anies Baswedan dan Kaisang itu bisa disatukan. Maka polarisasi itu sudah tidak ada. Lantas bagaimana dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan? Nah, ini menarik begitu kan ya. Tapi rasanya secara strategi politik yang namanya wakil itu adalah hanya ban serep di situ begitu kan. Tapi mereka punya popularitas dan elektabilitas. Kalau seorang Anies Baswedan mereka punya prestasi, punya gagasan dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, yang nampaknya juga di situ adalah ya yang menjadi dampak adalah wakilnya juga. Mereka juga bangga, elektabilitasnya juga naik. Jangan-jangan ya Kaisang numpang viral. Bisa saja seperti itu. Inilah logika-logika sekarang ini begitu. Maka dunia politik itu kan sekarang kan tidak menentu begitu. Arahnya kemana sih sebenarnya? Ya, dulu kritik habis-habisan keluarga Jokowi. Tahu-taunya dijodorkan untuk menjadi wakil. Ini gimana politik kita? Kita tidak mampu menganalisa itu begitu kan? Ya. Ya, yang penting ada kesempatan dalam kesempitan, boleh-boleh aja. Ini banyak kritikan-kritikan dari para netizen. Makanya Kaisang sudah menyatakan siap mereka berpasangan dengan Anies Baswedan. Ya, sudah siap mereka, sudah mewanti-wanti. Tapi apakah semua kader dari PSI akan menerima Anies Baswedan? Itu yang menjadi pertanyaan. Seperti Grace Natali, seperti Giring, seperti Antoni di situ, seperti yang lain begitu kan. Apakah menerima? Bukankah Giring sudah mengatakan dulu tidak ingin sampai kapanpun partai PSI tidak pernah dan tidak mau mengusung orang-orang yang kemudian mereka menganut intoleran katanya begitu kan. Ini sudah jelas apa yang disampaikan Giring. Tapi pada kenyataannya posisi sekarang nampaknya Kaisang ini merubah suasana dari partai PSI. Merubah suasana di situ begitu kan. Maka kepemimpinan dari seorang Kaisang itu adalah mirip dengan dengan seorang Jokowi di situ begitu kan. Mirip-mirip di situ. Ya mereka tidak mungkinlah mereka terhasut dengan omongan-omongan partainya sendiri, kadernya sendiri. Tapi menurut saya pribadi ini blunder kepada partainya sendiri begitu kan. Ya, sekarang lihat saja realitasnya. Kaisang mencoba bagaimana posisi dari partai PSI ini ya posisinya adalah netral. Semua orang ya bisa akan mencontohkan kepada partai PKB. Semua orang masuk di situ. Nah, rupanya kesadaran dari PSI sudah muncul begitu. Ini gimana begitu? Tapi kita tunggu bagaimana Grace Natali. Apakah mereka mau diduetkan dengan Anies Baswedan Kaisang? Kalau Anies Baswedan katanya tidak ada masalah soal ini. Ya, mungkin salah satunya adalah yang diharapkan mereka ingin menjadi wakil ya, karena Anies Baswedan sudah jelas di depan mata itu menang. Mau diduetkan dengan siapapun Anies Baswedan, saya yakin dan saya yakin-yakinnya mereka menang. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Dan itu hakul yakin. Ya, yang namanya politik tidak ada yang menentu begitu kan ya. Bahkan Dewan Pimpinan Wilayah dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu DPW, begitu kan, resmi mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta.
Mereka mengatakan ya komunikasi antara PSI dengan PKB itu sudah berjalan. Tapi pada kenyataannya adalah mungkinkah ini Anies Baswedan dengan Kaisang itu bisa disatukan? Bukankah mereka ya dua mereka berseberangan di tahun 2017? Lantas bagaimana? Saya kira kalau digadang-gadang seperti ini, maka ini menjadi gertakan kepada PDP juga. Tidak ada pilihan lagi PDP harus mengusung Anies Baswedan asalkan wakilnya bukan Kaisang. Ini sebagai alternatif mereka begitu kan ya. Sebagai alternatif mereka ya bukan tidak mungkin begitu. Ya, maka Anies Baswedan harus berpikir logis, memilih Kaisang yang hanya 8 kursi di DPR dibandingkan dengan ya memilih PDIP yang katanya begitu 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pilih yang mana? Pilih yang kecil atau yang besar? Simpatisannya mereka juga banyak di situ. Kalau mereka Anies Baswedan diduetkan dengan Pak Andika, saya kira ini menjadi ya semakin kekuatan semakin kuat dibandingkan dengan Kaisang. Lihat saja simpatisan dari Kaisang ya, simpatisan dari PSI saja di DKI Jakarta ya kecil mereka dibandingkan dengan PDIP. Ya, kita harus mengukur tolak ukur dari kursi DPRD mereka. Makanya saya kira kalau ini benar-benar disatukan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa pasti ya ada nuansa-nuansa bersifat politis di situ. Maka Anies Kaisang, saya yakin dan saya yakin-yakinnya ini tidak akan pernah terjadi. Dan Anies Baswedan secara rasionalitas tidak mungkin memilih ya calon wakil pemimpin ya yang tidak punya berpengalaman sama sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.